الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh pujian milik Allah, sebab Allah yang paling layak untuk kita puji dan paling berhak untuk kita puji. Sebab Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kita tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tanpa Allah bukan siapa-siapa. La haula wala quwwata illa billah. Kita hanya punya kewajiban untuk berikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasil yang didapat dari hasil ikhtiar kita beriman sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dianggap buruk, maka insya Allah buruk menurut kita, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang dijanjikan dan umat yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal kaitannya dengan qauliyah, apakah ucapan atau fi'liyah, perbuatan atau sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul adalah hadiah paling mahal dan hadiah paling berharga bagi kita semua dibandingkan dengan seluruh nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyempatkan waktu kembali untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita dalam rangka thalabul ilmi, satu, agar kita termasuk orang yang tahu tentang ilmu, jangan sampai kita bodoh. Sebab Allah menyatakan beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan niat karena Allah kita dalam thalabul ilmi adalah juga untuk membuat orang lain pintar, tahu apakah orang lain dalam pengertian saudara kita, keluarga kita, atau yang lainnya, supaya yang tahu tentang kebenaran bukan hanya kita saja, tapi sebanyak mungkin orang tahu tentang kebenaran yang kita tahu. Kemudian niat thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala adalah supaya ilmu ini terus eksis, ada sampai hari kiamat. Artinya kalau ilmu para ulama itu tidak kita kaji, tidak kita ajarkan, maka bisa jadi ilmu ini akan hilang, ilmu ini akan punah, sehingga yang tumbuh, yang tersebar di masyarakat bukan lagi orang-orang yang berilmu, tapi orang-orang yang juhala, orang-orang yang tidak mengerti, sehingga mereka nanti kalau tidak dibimbing oleh ilmu, mereka akan berbicara berdasarkan hawa nafsu, dan mereka akan bertindak, tindakannya akan seperti hewan. Dan tujuan kita, niat kita thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala adalah niat agar diamalkan, agar ilmu tidak sebatas pengetahuan, tidak sebatas informasi, wawasan. Yang paling penting kita niatkan ilmu ini diamalkan walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Karena ilmu kalau tidak diamalkan itu tidak akan berbuah, dan buah dari ilmu adalah amal soleh. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Kita akan bahas ayat itu berdasarkan penjelasan kitab-kitab tafsir.
Punten Pak RW, awas tak? Lanjut. Ya awas. Wih, awas lopat makin laras gitu. Ayat ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Surat Al-Imran ayat ke-31. Surat Ali Imran itu disebut Ali Imran karena memang menjelaskan tentang keluarga Imran. Imran itu siapa? Istrinya, suaminya Hanah bin Faqud. Hanah bin Faqud itu ibunya Siti Maryam. Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini buyut, aki, keluarga apa Nabi Zakaria itu emangnya Siti Maryam. Jadi ini keluarga orang-orang soleh. Makanya Ali Imran, keluarga Imran. Imrannya bukan Nabi, tapi mereka adalah orang-orang baik. Melahirkan seorang anak perempuan, namanya Maryam. Maryam melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Nabi Isa alaihissalam. Disebut Ali Imran, keluarga Imran. Artinya kisah tentang Nabi Zakaria-nya. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Berarti ponakannya Siti Maryam, ponakannya Siti Maryam bersepupuan lah dengan Nabi Isa alaihissalam. Tentang Siti Maryam yang kita tahu bersama bahwa Siti Maryam itu disimpan sejak kecil oleh ibunya di mihrab masjid. Karena sudah nazar, ini nazar tuh mafibati muharraran. Ya Allah, aku bernazar kalau ditakdirkan saya hamil dan memiliki anak, nanti kalau lahir anak ini akan aku simpan di masjid. Ketika lahir perempuan, ya Allah ternyata perempuan. Alaysa zakarukal unsa, bukankah perempuan itu enggak sama dengan laki-laki? Tapi karena sudah terlanjur berjanji, maka walaupun akhirnya Allah menakdirkan yang lahir itu perempuan, karena Siti Hanah bin Faqud, Siti Hanah bin Faqud itu tidak detail gitu, nggak begini, ya Allah jika anak saya lahirnya laki-laki, aku akan simpan di masjid, nggak begitu. Tapi mafi batni muharraron, apa yang ada dalam perutku. Ini menunjukkan tentang nilai sebuah tauhid. Itu nyanyahoanan. Oh, jigana ipam maget. Jigana ya istri. Jadi Siti Hanah bin Faqud tidak mau berspekulasi. Kira-kira anaknya itu laki-laki atau perempuan, enggak mau. Karena itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mafi batni, apa yang ada dalam perutku. Hari ini banyak orang yang dibingungkan dan dikecewakan dengan kandungan. Oh, ini kata dokter ini laki-laki, beli baju pakaian laki-laki. Ketika lahir perempuan, dia kecewa. Yang kecewa biasanya bapaknya biasanya. Ya, karena berharap ingin anak-anak laki-laki. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Ya, kalau lahir seorang anak perempuan itu aib. Makanya dhalla wajhahu muswadda wa huwa kadzib. Begitu mendengar informasi lahir itu adalah anak perempuan, wajahnya berubah. Maka jika kita memiliki anak, saat lahir pertama ekspresinya tidak baik, ya, berubah, seolah-olah tidak menerima keberadaannya, itu berarti memiliki sifat jahiliyah. Makanya kalau Islam diangkat
ya perempuan, maka kata Nabi, barang siapa yang memiliki anak perempuan 3 masuk surga. Kalau 2 gimana? Masuk surga. Jadi investasi. Begitu. Ini dalam rangka untuk mengangkat, karena dulu zaman Arab perempuan itu direndahkan, dihina. Nah, makanya Islam angkat. Begitu. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa apa yang ada dalam perut itu bukan wilayah dokter. Karena dokter juga ya perkiraan. Walaupun sudah WSG itu bisa berubah. Karena patokannya itu bukan WSG, patokannya adalah yakin bahwa ini bayi. Siapapun yang lahir, baik laki-laki perempuan, kita terima saja. Artinya kita menyiapkan 2 hal tadi. Kalaupun misalkan di WSG laki-laki, siapkan mental bisa berubah jadi perempuan karena keterbatasan alat. Atau sebaliknya, ya, kita udah nyiapin perempuan, atau laki-laki juga siapkan. Pilih gitu. Ya beberapa fakta bahwa ketidaksiapan kita menerima hasil yang berbeda itu membuat seorang ayah tidak menerima atau ibu tidak menerima. Begitu. Nah, ini kealaman oleh saya. Ya, ketika di USG kata dokter ini laki-laki, monasnya udah kelihatan. Begitu. Pas lahir perempuan kita udah beli baju laki-laki, kan bingung. Di situ kita belajar pelajaran, walaupun di USG udah dikesampingkan. Yang penting lahir, beristri beri pamaget sami wae titipan Allah Subhanahu wa taala. Tong nyahoanan, tong surga hoyong gitu akhir nama. Makanya maafibatin farah. Ya Allah, kalau nanti ada yang dalam perut saya, aku akan jadikan ia sebagai muharrar di Masjid Al-Aqsa. Surat Ali Imran itu disebut Zahrawain. Ya, ini Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu disebut Zahrawatain. Artinya 2 surat yang menjadi jalan menuju kebenaran. Karena di surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu memang bahasanya luar biasa. Pertama surat yang panjang-panjang, memuat tentang masalah sirah, masalah kisah, ya kisah-kisah Bani Israel, tentang kisah keluarga, tentang tauhid, tentang hukum. Ini di 2 surat ini semuanya ada. Dan surat Ali Imran itu turun setelah Al-Anfal, tapi tartibnya setelah Al-Baqarah. Jadi ada tartib, ada tanzil, istilahnya itu. Kalau tartib, urutan dari Lauhil Mahfuz sejak awal itu sudah ada urutannya. Seperti yang kita hari ini ketahui dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, itu tartib. Tapi turunnya dari langit dunia ke Nabi itu tidak sesuai urutan. Surat pertama yang turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Pertanyaannya, sisanya kapan turun? Kita kan belum tahu ya. Nah, itu turunnya masih lama atau tidak langsung. Adapun surat yang pertama kali turun secara gemblang, secara utuh, itu surat Al-Mudaththir. Jadi kalau ada pendapat bahwa surat yang pertama turun itu ada surat Al-Mudaththir, ya betul. Surat yang pertama Al-Alaq, ya betul. Cuman maksudnya surat yang pertama turun awal kepada Nabi itu Al-Alaq. Tapi kalau surat yang pertama turun secara lengkap dari awal sampai akhir surat Al-Mudaththir, itu namanya tanzil. Proses turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Adapun yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu dari langit dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Urutannya sama semua seperti ini. Nah, dari langit dunia ke Nabi SAW itu berangsur-angsur selama 23 tahun disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai urutan tapi sesuai kebutuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tasbih, ya, meneguhkan hati Rasulullah SAW, dan dalam rangka untuk menghibur Nabi di saat banyak ujian dan keluhan, ada persoalan, maka di saat Nabi bingung harus berbuat apa, turunlah ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Itu hikmah kenapa Quran turunnya secara berangsur-angsur, tidak langsung. Selanjutnya hikmahnya adalah supaya hati Nabi bisa menerimanya. Karena Nabi baru turun 1 ayat saja, itu hatinya itu luluh. Gambarannya kalau sedang turun ayat, itu Rasul itu bergetar, berkeringat,
Di satu malam yang sangat dingin, tapi Nabi keringatnya banyak. Bayangkan di malam yang dingin, kalau Arab kan memang ya kalau sudah dingin 0, sekian. Tapi Nabi pernah berkeringat, menunjukkan apa? Gejolak dalam hati. Satu ayat. Makanya masuk logika kita, kalau Quran langsung 30 ayat, 30 juz, 114 surat kepada Rasul, puasa ngemen. Baru beberapa ayat saja Nabi sudah gemetar, sudah takut, sudah panik gitu. Pernah kata Siti Aisyah naik unta, itu unta sampai ngerempeyek, sampai Nabi raketkeun gitu. Inna anzalnahu qaulan tsaqila, kami turunkan Al-Qur'an itu inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kami masukkan ke dalam hatimu Al-Quran itu tsaqila, berat. Jangankan satu ayat kepada manusia, gunung saja itu bisa hancur menggelegar. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'atan mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran itu turun kepada gunung, maka gunung itu akan hancur menggelegar karena tidak mampu menerima Al-Quran. Gunung yang begitu dahsyat, tinggi, menjulang, kokoh, ketika turun Al-Quran gak mampu untuk menerimanya. Apalagi hati Nabi SAW. Bayangkan Pak, Nabi setiap turun ayat merasakan beban yang berat. Jadi Nabi mah berat nampi, urang mah berat macana. Maka kita kalau tidak mau membaca Quran sama dengan tidak menghargai jadi payah Rasul SAW. Tapi harus kesusahan, kepayahan, sakit ketika turunnya Al-Quran karena berat. Ceramah berapa? 22 tahun. Maka kalau kita kemudian tidak mau back to Quran, kembali ke Quran, ini membuat Rasul kecewa. Ini membuat Rasul SAW menangis, sedih. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini ucapan Rasul yang menggambarkan jika kita jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak mau mengkaji, menelaah Al-Quran, maka Rasul mengatakan, Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan Qur'ana mahjura, ditinggalkan. Ya Allah, kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Itu Nabi sedih. Begitu. Maka di antara bentuk cinta kita kepada Rasul, tanda kita menghargai, mencintai Rasul adalah dengan kita membaca, mengkaji Al-Quran, karena ini adalah buah dari kebaikan Rasul. Rasul untuk bisa menerima Al-Quran begitu berat, begitu capek, begitu lelah gitu. Nah kita tinggal baca. Nah Alhamdulillah. Jadi kalau Rasul berat menerimanya, kita berat membacanya. Sama-sama berat, tapi beda versi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, diperintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kepada umatnya. Apa? In kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian benar aku cinta Allah, ikuti saja aku. Yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi nggak mungkin ada orang yang cinta kepada Allah tapi cintanya itu tidak sesuai dengan cintanya Rasul kepada Allah. Itu nggak mungkin bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia merasa dicintai oleh Allah, tapi kalau tidak melalui pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya itu bodong dan bohong. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Kata siapa? Ini perintah Allah. Jadi jangan orang kemudian sok merasa ingin mencintai Allah tapi melupakan Rasulullah SAW. Pintunya tidak melalui Rasulullah SAW, itu gak mungkin. Maka yuhibbukumullah, satu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya itu, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurun, Maha penerima ampun, Rahimun, Maha penyayang. Di dalam kitab tafsir Al-Munir kalangan Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengetengahkan 3 asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini itu seperti apa. Maka beliau menyebutkan 3 riwayat tentang asbabun nuzul ini. Yang pertama, versi pertama itu dari Ibnu Munzir, meriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Kata beliau, rahimahullah, jadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kaum yang mereka itu mengklaim merasa sudah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa kaum datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kami itu sudah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun ayat ini untuk meluruskan, kalau benar cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Nanti kita akan jelaskan kenapa sih mesti mengikuti Rasul. Jadi artinya klaim kalian mencintai Allah itu salah kalau kalian menjauhi Rasul, tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Versi Ibnu Munzir. Kemudian kalau versi yang kedua, yaitu Muhammad bin Ja'far bin Zubair berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, dan mereka menjadikannya Nabi Isa, mereka menyembah Nabi Isa itu sebagai bentuk perwujudan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami menjadikan Isa sebagai Tuhan itu, kami mengibadahi Isa sebagai Tuhan itu adalah bentuk perwujudan kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ini bahwa kamu itu untuk menunjukkan cintamu kepada Allah nggak bisa dengan cara mengasumsikan kepada Nabi Isa, apalagi menyembahnya enggak, tapi fattabi'uni, ikuti Rasul. Versi kedua. Versi ketiga, versi Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abnaullah wa ahibba. Kami ini anak-anak Allah dan kami ini para kekasihnya. Omong doang, mengklaim. Maka orang-orang yang suka mengaku tanpa bukti itu Yahudi Nasrani. Maka kemudian turun ayat ini untuk meluruskan bahwa jika kamu betul mencintai Allah, ikuti Rasul. Artinya kalau kamu cinta kepada Allah, menganggap bahwa kamu itu orang-orang dan kekasih Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan kekasih Allah, kalau kamu tidak mengakui Rasulullah SAW dan tidak mengikutinya, maka itu bohong, palsu, dusta, dan tidak seperti itu. Itu asbabun nuzul. Intinya sama ya. 3 versi ini seperti berbeda, tapi intinya sama, bahwa kita nggak bisa hanya sekedar mengklaim cinta kepada Allah tanpa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama, seandainya Nabi Musa alaihissalam, nabinya Bani Israel, atau Nabi Isa alaihissalam, atau bahkan para nabi hari ini ada berkumpul, pasti mereka akan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa ketika Nabi Isa di akhir zaman turun di Menara Baydha Damaskus, saat kaum muslimin sedang mau melaksanakan sholat diimami oleh Imam Mahdi, turun. Maka kemudian Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa untuk mengimami. Kata Nabi Isa, lah, tidak, karena kami ini, kata Nabi Isa, itu bukan sebagai nabi, karena turunnya di zaman Nabi Muhammad. Maka kami sebagai pengikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya Nabi Isa walaupun turun di akhir zaman itu bukan sebagai nabi, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi bayangkan, kalau Nabi ada hari ini, mereka akan menjadi pengikut Rasul SAW. Inilah diantara keutamaan Rasul SAW dibandingkan dengan para nabi yang lainnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimatu, bahwa ayat ini, maksudnya ayat mana? Hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah. Ini menjadi tolak ukur bagi siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyati fa innahu kadzibatun. Jadi ini sebagai tolak ukur siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melalui jalur, tidak melalui pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau fa innahu kadzibun, maka ia adalah pendusta, pembohong, fi da'wati fi nafsil amri hatta yattabi'u syar'a al-Muhammadi waladina wadinin nabi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Artinya walaupun dia mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melalui jalurnya Rasul, tidak mengikuti Rasul, tidak seperti Rasul, bukan pintu Rasul, maka itu dusta. Sampai kemudian kecintaannya itu bisa dibuktikan kalau dia mau menerima syariat Rasulullah SAW, baik qauliyahnya berupa ucapannya ataupun perbuatannya. Jadi hati-hati gitu, jangan sampai kita merasa mencintai Allah tapi tidak seperti Rasul atau tidak dengan cara cintanya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhana sekali lagi, kenapa cinta kita kepada Allah itu harus melalui pintu Rasul? Saya ingin nanya, di sini ada yang pernah melihat wajah Allah? Hah? Ada yang pernah mendengar kalamnya Allah? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, sekali lagi. Terus bagaimana cara meyakinkan kita bahwa kita cinta kepada Allah? Padahal belum kenal dengan Allah, belum tahu tentang Allah. Kok ada Ustaz? No, kita itu kan kalau sedang sujud kemudian bangun kunang-kunang itu Allah Subhanahu wa taala. Ada itu aliran segitu Pak. Abu Gur dulu saya pernah meluruskan, ya pernah maksudnya menjadi mediator ya tentang ajaran-ajaran yang seperti itu. Jadi ada sekali saya diundang oleh MUI untuk memberikan penyuluhan dan penjelasan kaitannya dengan pemahaman. Ada sebagian masjid yang memiliki pemahaman, jadi menafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah kepada Allah sampai yakin itu, sampai kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa melihat Allah? Nah, salatnya harus di dalam kubangan. Ngagali liang, Pak. Terus salat di situ sampai ke nyuksruk gitu. Nah, nanti kalau ketika dia bangun dari sujud kemudian ada percak-percik cahaya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Baru kamu sudah level ibadahnya benar. Padahal sanes percak kita kan liar, banyak orang terus nongeng gitunya cengkak, kunang-kunang, darah rendah turun, darah kan turun cenderung ke handap, cengkak. Itu ada pemahaman seperti itu. Sampai yang daerah situ stres itu, ya pasti stres lah. Nah, nabi itu kunang-kunang wae ya temenakan wae Allah salah. Pertama salah menafsirkan ayat. Yang dimaksud hatta ya'tiyakal yakin itu bukan sampai yakin ibadah kepada Allah, mah. Pertanyaannya, kalau kita nggak yakin beribadah kepada Allah, apakah harus berhenti ibadahnya? Bukan. Makanya kata para ulama, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu al yakin wa al maut. Beribadahlah kepada Allah sampai mati, bukan sampai yakin.
Kalau beribadah sampai yakin, berarti yang ibadah cuma para nabi dan para wali. Kalau nggak level wali, apakah boleh tidak ibadah? Enggak, tetap ibadah. Nah ini yang pertama diluruskan. Jadi Allah itu tidak bisa kita lihat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatrun al-qalbi. Tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan. Yang penting yakin bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan yang lainnya. Yakin, saya yakin dan ada, tanpa kita harus lebih mendatangkan bukti untuk mengetahui keberadaannya. Wa fi anfusikum, diri kita aja tanda bahwa Allah itu ada. Saya ingin sederhana bertanya. Saya pernah bertanya ke ibu ya, bapak, kalau nggak salah. Hari bapak tadi kan dia ngetang itu boleh seberapa lengkah? Betul ya. Nah betul pak. Eta lengkah saha, sampean saha. Apanya? Direncanakan ibu bapak nanti ke sini, ya. Saya mau ngedip 1000 kali, senyum 5 kali, dan saya nanti mau garuk-garuk 3 kali. Saya mau melangkah dari rumah ke masjid itu 20 kali. Saya mau duduknya lurus, direncanakan tuh. Hah? Enggak kan? Saguluyur nabi. Ya, di setting heula teu, atau gitu lah. Setting heula Pak, di program heula di rumah. Henteu kan? Guluyur we, ya saha nu ngantor diri urang. Sedangkan ciptaan manusia untuk bisa untuk bisa hidup itu harus setting dulu kan? Siapa yang setting? Manusia. Kita ciptaan. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang bisa men-setting diri kita? Tanpa baterai, tanpa listrik, dereng-dereng we. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita aja nggak bisa mengendalikan diri kita. Kalau ada orang yang nggak percaya Allah, takol tarik. Kalau dia masih bisa merasakan sakit, dari mana rasa sakit itu? Apakah dia program? Kalau ditakol sakit, enggak. Tiba-tiba aja begitu. Ya. Makanya ada orang yang cerita Allah alam ya. Jadi ceritanya versinya macam-macam, tapi intinya sama. Ada seorang mahasiswa nanya ke seorang Ustadz, ya ini mahasiswa legeng lah, baru belajar, belajarnya nggak tahu di mana. Pertama saya nggak yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu nggak terlihat, nggak ada wujudnya. Kalau ada wujud saya percaya, kalau nggak ada saya nggak percaya. Kedua, saya nggak percaya dengan adanya takdir. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan saya rencanakan, saya program, saya memikirkannya. Ketiga, saya nggak percaya dengan neraka, dan neraka itu nggak panas. Katanya setan itu kan dari api. Kemudian kalau setan nanti dibakar dengan neraka panas, ya nggak akan sakit lah. Panas punya sakit. Jadi saya nggak percaya dengan itu semua. Nah, ini saat ini cerdas. Dia hampiri pemuda itu, dia tampar sekali, prak. Semua orang kaget. Dia ustadz emosional ya. Nah, pasti viral di video ya. Ustadz tiba-tiba kayak prak gitu, tampar. Kemudian kata ustadz itu, kata ulama itu, sakit tidak? Sakit, tunjukkan kepada saya mana sakit itu, mana wujud sakit itu. Saya akan bisa menunjukin Pak. Itu ekspresi itu. Mana sakit itu seperti apa? Bingung. Yang kedua, kamu bermimpi nggak? Saya akan tampar. Tidak, itulah takdir. Ketiga, ini apa ini? Tangan. Itu apa itu? Pipi. Tangan saya kulit, pipi kamu kulit. Sakit tidak? Sakit. Sama, setan juga. Kalau nanti disiksa di neraka, walaupun terbuat dari api, dia akan merasakan sakit. 3 pertanyaan, 1 jawaban. Itu. Dikepet pula, jangan begitu. Tadi tapi simpulkan dengan lebih apa ya? Oh berarti lah naros ya. Dia mesti dikepet Ustaz, nanti. Luar biasa. Jadi kita karena nggak
nggak melihat Allah dan nggak tahu, makanya tongnya nyahuanan gitu. Sebab kalau kita Pak ibadah berdasarkan logika, nanti kita akan menginterpretasikan berbeda tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya punten, gambar-gambar bentuk ibadah yang diimajinasikan oleh manusia itu akan berbeda-beda. Contoh, versi tentang Nabi Isa atau tentang Nabi Siti Maryam lah. Versi yang digambarkan oleh orang-orang Afrika, Siti Maryam itu kulitnya hidung. Kulitnya hidung Pak. Siti Maryam tuh hidungnya ada ilah gelap gitu ya. Karena memang mereka hitam. Yang digambarkan oleh orang barat putih. Pertanyaannya mana versi yang benar? Nggak ada. Tentang Nabi Isa juga berbeda-beda. Eno mancung. Tergantung orang Indonesia mungkin kabayangnya pakai seperti Indonesia. Orang Afrika ya hidung. Orang Eropa mungkin mancung. Ya, karena tadi imajinasi itu sesuai dengan kadar dia cara membayangkan. Makanya kita tidak disuruh untuk membentuk tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allahnya, Nabi Muhammad SAW jangan nggak boleh digambarkan karena nggak bisa digambarkan. Katanya otak kita nggak bisa mencerna, mengimajinasikan tentang sosok Rasul yang sangat mulia. Karena kalau kita kemudian mengimajinasikan, itu kita terbatas, maka bisa salah. Kabayangna eta, kabayangnya nanti ya sesuai dengan apa yang dia tahu. Begitu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sama semuanya. Cara ibadahnya, cara menunjukkan cintanya satu paket dengan kita mencintai Rasul itu sesuai dengan yang Rasul SAW lakukan. Artinya ketika semuanya pintunya kepada Rasul, maka cara ibadahnya akan sesuai. Seolah-olah Allah menjadikan Rasul itu sebagai pola, sebagai figur, sebagai contoh. Jika kamu mau menunjukkan cintanya kepadaku supaya benar turutan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diberikan legalitas oleh Allah Subhanahu wa taala, cara ibadahnya benar. Nah, kita kan begitu Pak dalam dunia kehidupan, dalam dunia santri, lamun dirinya tah hayang bener kumaha cara hidup, tok tuturkeun gitu kan ya. Untuk supaya dia mudah mencontoh, supaya dia mudah menangkap bahwa pola ibadah supaya benar itu ya ikuti temannya. Tuh, si Fulan tuh bener tah, tuturkeun eta manehna pasti bener gitu. Karena ini adalah kemudahan. Makanya kata Buya Hamka dalam tafsir Azharnya bahwa dengan kita mengikuti Rasul sudah, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibuat pusing dengan kepala kita untuk memikirkan tentang wujudnya Allah. Karena gaib gak kelihatan. Jangankan tentang wujudnya Allah, tentang wujud dunia aja kita bingung. Datar, bulat, dia para siapa? Jadi yang ini dunia itu datar. Madhab ini dunia itu bulat. Itu beres-beres kan, sebagian ke ayana. Baru tentang dunia, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak parasia, biar sama imajinasinya atau biar sama persepsinya, maka ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan prinsipnya bukan tentang wujud Allahnya. Yang dilakukan oleh Rasul adalah prinsipnya apa? Allah itu untuk ditaati, untuk diibadahi, itu aja. Makanya muncullah prinsip ketiga dalam Islam. Islam, iman, ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam yakun tara fa innahu yaraka. Bahwa tingkat ibadah yang paling baik itu adalah kamu itu beribadah seolah-olah kamu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan wujudnya Allah, tapi kita membayangkan bahwa saat kita ibadah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu nggak bisa kita bayangkan, ya, maka yakini bahwa Allah pasti melihatmu. Yakini ya. Sekali lagi yang dibayangkan bukan wujudnya, tapi yang dibayangkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mahanya, sifat-sifatnya. Begitu.
Maka poin yang pertama yang dijadikan catatan bahwa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta itu adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Rasul? Sebab Rasul manusia seperti kita. Jadi apa yang dilakukan Rasul pasti kita bisa melakukannya. Jangan jadikan alasan itu mah Rasul. Sedikit sekali poin-poin khusus untuk Rasul, tapi banyaknya apa yang dilakukan Rasul bisa kita lakukan. Hanya kadang kita berdalil untuk tidak bisa melakukannya karena tidak mau dan kemudian menyalahkan Rasul. Eta mah Rasul urang mah. Abdi mah tuh ada jauh atuh Rasul mah gitu. Terus Rasul buat siapa dan untuk apa? Hadir di tengah kita. Rasul hadir di tengah kita kan untuk memberikan contoh. Begini loh cara ibadah yang benar agar diridhoi oleh Allah, agar dicintai oleh Allah. Begini hidupnya, malam harus seperti apa, siang harus seperti apa, bersama keluarga harus bagaimana, ketika di luar harus seperti apa. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW supaya kita bisa mengikuti. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh yang paling mudah yang kita bisa mengikutinya. Pertanyaan, aina mina contoh Pak nusae anu istimewa, anu maksudnya anu paling bagus atau yang bisa dijadikan contoh. Oke, paling saena itu yang paling bisa dijadikan contoh kan begini maksudnya. Apa kalau Rasul sebagai pola ya. Nah, cuman Rasul itu mencontohkan itu apakah yang paling sempurna atau yang paling sederhana? Kalau paling sempurna, pertanyaannya, apakah manusia bisa nggak mengikutinya? Maka Rasulullah SAW mencontohkan itu yang paling bisa kita lakukan. Karena kan untuk tutur genen, dan Rasul bukan untuk tutur genen bagi orang yang bisa saja akalnya. Enggak, semua orang bisa mengikuti Rasul walaupun dengan kemampuan yang berbeda-beda. Makanya semuanya syariat Rasul dibuat bisa diikuti. Contoh, sholat malam. Rasul mencontohkannya bagaimana? Mencontohkannya Rasul SAW itu sholat malamnya ya jumlah rakaatnya bebas. Cuma durasinya hampir sama. Contohnya betul tadi sempurna, tapi kebijakannya sederhana. Kalau kita tidak bisa melakukan seperti Rasul, ya, maka minimal kita mengikuti kebiasaan Rasulnya apa? Sholat malamnya. Rasul mah iya, sholat malamnya misalkan 11 rakaat dari nisful lail tengah malam sampai menjelang sahur. Ini batas supaya kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun batas ini bukan berarti harus misalkan Rasul 11, bukan 11. Makanya yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama itu bukan masalah jumlah rakaatnya, tapi lamanya berdiri, durasinya. Itu sepakat. Kalau jumlahnya ikhtilaf, tapi kalau durasinya iya. Nah, artinya kita ketika Rasul bisa sholat malam, kita pun bisa. Cuman kan beda-beda orang teh. Ada yang baru belajar, mungkinnya witir dulu 1 rakaat, nggak apa-apa kata Rasul. Jika kamu bangun malam dan khawatir kena keburu subuh, fawahidatan cukup 1 rakaat. Pertanyaannya Pak, 1 rakaat kumaha? Satu rakaat kumaha? Artinya ini walaupun penting 1 rakaat, tapi contoh di Rasul tadi sempurna. Dan itu semua bisa diikuti. Hanya mau nggak? Makanya ada beberapa sahabat yang bisa melebihi ibadah seorang Allah seperti melebihi Rasul. Contoh, Rasul di rakaat pertama itu baca Al-Baqarah, apalagi Ali Imran, An-Nisa 1 rakaat. Tapi ada sahabat yang ada Utsman bin Affan
1 rakaat dari ba'da isya sampai subuh 30 juz. Salah tidak? Berlebih-lebihan tidak? Karena diterjemahkan oleh para sahabat yang dilakukan Rasul itu pasti bisa kita melakukannya. Dari itu Rasul contoh minimal. Standar kitanya aja yang terlalu rendah. Ngerti Pak? Standar kitanya aja yang terlalu rendah sehingga menganggap bahwa Rasul itu berat. Buktinya Utsman bin Affan 1 rakaat dari ba'da isya sampai subuh 30 juz. 1 rakaat. Ketika mau dieksekusi oleh pemberontak yang memaksa untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib, ya karena memang persoalannya susah pada zaman itu. Ayeuna we kan pembunuhan berlarut-larut kan. Ayeuna gitu kamu kapungkur teu aya CCTV. Ayeuna we nu jelas CCTV berlarut-larut. Apalagi dulu memang gak mudah mencari fakta itu. Tapi akhirnya dibunuh di rumahnya. Kata istrinya, apakah kamu tega membunuh orang yang pernah melaksanakan sholat dalam 1 malam 30 juz? Bisa. Kenapa? Utsman bin Affan menikmati karena cinta. Ku cinta madau jauh dijuk-juk anggang di gunung kan kudaki lautan kan sanajan dordar gelap ke sok yang dituju hiling pokokna terus teh kasih sieuna hiji we jadi tolak kitu pan matak ngajug-jug kana jauh teh nu anggang di teang gunung didaki teh sieun ditolak nya mawar bodas kenapa mawar bodas cenah pecinta. Kita cinta ka Rasul ngan di mawar podaskeun. Cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi insyaallah ya. Itu cara yang paling mudah untuk supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul SAW memberikan jalan termudah buat kita. Maka kalau kita ingin benar gitu, itu Rasul. Makanya itu yang kita minta dalam sholat. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihi. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Yang lurus itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta, jalan yang pernah ditapaki oleh orang yang Kau berikan nikmat. Siapa orang yang pernah melalui jalan itu dan orang itu dapat nikmat dari Allah selamat dunia akhirat. Maka kata Imam Ibnu Katsir itu tuh yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 kalau nggak salah 61 atau 59 ya. Bahwa minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolih. Jalan yang harus kita tempuh itu jalan yang pernah ditapaki, dilalui oleh orang soleh, para mujahid yang syahid, dan para sahabat, siddiq, orang yang jujur, serta para nabi. Artinya ini bukan jalan yang buntu dan bukan jalan yang kosong. Ini jalan yang real, pernah dilalui dan selamat. Kalau kita ingin selamat seperti mereka, ya ikut. Siapa yang harus kita ikuti? Orang soleh yang mengikuti Nabi. Siapa yang harus kita ikuti? Para mujahid yang mengikuti Nabi. Siapa yang harus kita ikuti? Orang-orang yang jujur dengan imannya yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya merujuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan an'amta alaihim. Ghairil maghdub kadeta. Jangan mengikuti jalan yang kayak benar tapi salah. Siapa? Maghdub, orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, tapi perilaku kita seperti Yahudi. Wala dhalin, juga jangan sampai menapaki jalan orang-orang yang dhalin sesat. Siapa Nasrani?
Jadi kalau tipe orang Yahudi pinter kabalinger segala apa tapi tenurut teguguan, tahu dalil tapi tidak diamalkan, dia seperti orang Yahudi. Atau juga jangan seperti orang Nasrani, bager tapi tidak berdasarkan ilmu, ahli ibadah tanpa ilmu, salah dua-duanya. Tapi an'amta alaihim itu jalan yang memadukan antara ilmu dan amal. Ilmunya diamalkan, amal berdasarkan ilmu. Itulah umat Islam. Tidak boleh kemudian kita beribadah tanpa ilmu, dan tidak boleh kita hanya ngaji tidak diamalkan. Itulah shiratal mustaqim, karena para solihin pun orang-orang soleh melakukan itu. Mereka tahu ilmunya, diamalkan, dan mereka beramal berdasarkan ilmu. Ini sebetulnya mudah gitu, hanya kita buat susah. Jadi konsepnya tadi, kalau benar kita ingin dicintai oleh Allah, nah makanya kata para ulama, sebetulnya ayat ini maksudnya adalah bukan bagaimana cara mencintai Allah, tapi bagaimana cara dicintai oleh Allah. Supaya kita dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul. Kalau kita kemudian tidak mau mengikuti Rasul, ya celaka. Coba Quran surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau mengikuti dan tidak mengakui keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk bahwa Rasul itu harus diikuti karena utusan Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia tidak mau mengikuti jalan yang bukan orang beriman, maka apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi begini, kalau nggak mau mengikuti Rasul, ya mangga. Dan paling juga sesat itu. Jadi sebetulnya Allah tak maksa. Wa hadainahu najdain, kami berikan dia dua jalan. Imma syakira atau imma kafura. Kalau dia bersyukur, pasti ikut Rasul. Karena Allah menghadirkan Rasul itu sebagai nikmat terbesar bagi kita, supaya kita tahu bagaimana cara menapaki jalan yang benar, yang lurus. Kalau imam kafur atau kita mengkufuri, tidak mau mengikuti Rasul, ya silahkan. Resikonya apa? Ya kami biarkan dia tersesat, terumbang-ambing dengan sangkaannya, dugaannya. Dan yang paling parah apa? Nuslihi jahannam, kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam. A'udzubillahi min. Coba Quran surat Yusuf ayat ke 108. Qul, katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan yang mana? Shiratal mustaqim. Ad'u ilallah, aku wa ana manittaba'ani, ya. Aku mengajak kamu kepada Allah, ana basiratin,
dengan basirah, dengan ilmu, dengan hujah yang nyata. Ana wa man taba'ani, aku dan beserta orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan basirah, dengan dalil, dengan ilmu, dengan hujah. Artinya kita kenal kepada Allah itu jangan prasangka, tapi harus berdasarkan informasi yang Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, biar sama. Subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Suci Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak termasuk orang yang musyrik, melakukan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sempurnakan manusia dengan akal. Dengan akal itu manusia dituntut untuk memahami, mengetahui hidup itu biar selamat harus bagaimana. Nah, ada keterangan-keterangannya, bayan, penjelasan-penjelasannya. Baik menurut logika, saya itu kalau langsung ibadah kepada Allah karena nggak pernah mendengar, karena nggak pernah lihat, terus bingung harus bagaimana. Maka karena keterbatasan akal kita, karena apa yang kita lihat itu yang akan kita bayangkan, apa yang kita dengar itu yang kita bayangkan. Kalau salah melihat, salah membayangkan, salah mendengar, maka akan salah membayangkan. Maka sudah, jangan bingung, ikut aja Rasul. Lakukan apa yang dilakukan Rasul, ucapkan apa yang diucapkan Rasul. Pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menurut prasangka, harus basirah berdasarkan ilmu, hujah yang nyata. Ini keterangannya, ini penjelasannya. Itu yang kita pahami. Coba buka Quran. Quran surat Hud, surat apa? Surat Toha. Ayat 100. Qala ihbitu minha jami'an. Allah berfirman, ihbitu minha jami'an. Kalian semuanya turun dari surga. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Satu sama lain musuh. Adam, Hawa dan iblis turun semuanya dari surga dan kalian semua menjadi musuh. Maksudnya Adam dan Hawa musuhnya iblis dan iblis musuhnya Adam dan Hawa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan jika datang kepada kalian dariku berupa petunjuk dari Allah. Apa petunjuk Allah itu ya Rabbi? Nabi Rasul itu petunjuk Allah. Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang ikut terhadap petunjukku dengan mengikuti rasul-rasulku, fala yadillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Faman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari zikri peringatanku, Al-Quran, Rasul, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka hidupnya sempit, sumpah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan ia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Kenapa? Matanya tidak dipakai untuk melihat kebaikan Rasul. Matanya tidak dipakai untuk mengetahui informasi-informasi tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipakai untuk baca Al-Quran, baca hadis. Dipakainya untuk yang lain-lain. Makanya Allah cabut mata itu karena Allah tadinya ngasih mata itu untuk bisa mengetahui bagaimana cara ibadahnya Rasul supaya kita bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika tidak dipakai untuk melihat itu, Allah bangkitkan ia dalam keadaan buta, diambil oleh Allah matanya.
Sampai kemudian dia protes, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku di pada mahsyar dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat. Allah kemudian menjawab, kadzalika, demikian. Atatka ayatuna, datang kepadamu ayat-ayat kami. Kenapa kamu tidak menggunakan matamu untuk membuka Quran, membuka hadis, ayat-ayat Allah, baik yang sifatnya qauliyah atau kauniyah, tidak kamu lihat dengan benar, tidak kamu pandang dengan baik. Fanasitaha, dulu kamu melupakan Allah, hari ini aku melupakanmu. Dulu kamu melupakan ayat-ayat Allah, hari ini aku melupakanmu. Wa kadzalika yauma tunsa. Kamu dulu melupakan ayat-ayatku, maka demikian juga hari ini aku lupa kepadamu. Wah, dia sampai Allah. Nauzubillah ini. Wa kadzalika najiman asraf. Demikianlah kami akan balas orang-orang yang berlebih-lebihan. Harusnya dulu mata itu dipakai untuk ngaji. Dia berlebih-lebihan menggunakan matanya bukan untuk ngaji. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan dia akan merasakan betapa azab akhirat itu lebih keras dan kekal. Nauzubillah min. Jadi matanya ya, kalau status di bacaan, kalau Quran dilewat. Itu sana. Jadi kalau versi hadisnya riwayat Imam Muslim dari Ibu dan Siti Aisyah, kalimatnya begini: man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal di mana amal itu dilakukan laisa alaihi amruna, tidak sesuai dengan perintah kami, fahuwa raddun, maka amal itu walaupun tampak baik tertolak kalau tidak sesuai perintah Rasul. Jadi kita nggak bisa dalam ibadah itu seenak dewe, kumaha aing, cicing dirinya metong saurnya rios, jadi asa. Wayahna kadah ngaji, wayahna kadah ngadangukeun, wayahna kadah maksakeun diri orang supaya mau hadir, mengetahui bagaimana arahan dari Quran, arahan dari Rasul SAW, supaya selamat dunia akhirat, supaya bahagia dunia akhirat, supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa hidup itu terserah saya. Kumaha gak bisa. Nyerahkeun batur tapi ngarepotkeun batur. Gitu. Jadi Allah itu gak kepunyaan. Makanya Allah hadirkan Rasul di tengah kita untuk diikuti, karena Rasulullah teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu teladan yang baik buat kita. Makanya Rasul marah ketika ada seorang Khawarij itu kemudian protes saat membagikan ghanimah. Dia dengan lantang, suara keras mengatakan, "Ya Muhammad i'dil, Muhammad bersikap adillah." Rasul kemudian marah. Kata Nabi, kalau Nabi dituduh tidak bisa adil, terus siapa yang bisa adil? Nabi dituduh nggak bisa adil, terus siapa yang bisa adil? Siapa kira-kira? Abu Bakar nggak berani, Umar apalagi. Sedangkan kalau Nabi dituduh untuk tidak adil, selagi siapa kata Nabi bisa adil? Nggak ada. Ini orang macam-macam nih. Nanti akan lahir dari sulbi orang itu, orang-orang yang menentang Al-Quran, menentang orang-orang soleh. Generasi Khawarij itu dari situ, namanya Dzul Syirah. Itu generasi Khawarij. Alhamdulillah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sederhananya tolak ukur kecintaan kepada Allah itu diukur seberapa kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau sifat Rasul. Ini yang saya sukai dari pernyataan seorang Habib Bukhari itu mengatakan, kita itu, kata beliau,
main panah ini ya sebetulnya karena kita ngikut-ngikut kebiasaan orang-orang soleh. Karena Rasul main panah, kita juga pengen seperti Rasul, walaupun sekedar main gitu. Saya terkesima dengan kalimat ini gitu. Jadi yang membuat iya ya, kita makanya ingin tadi karena ingin mengikuti Rasul aja. Seandainya Rasul tidak main itu, kita juga nggak mau. Sebetulnya nggak mau. Kita juga harus beli busurnya, harus beli anak itu mahal istilahnya itu keluar pajak dan sebagainya. Tapi karena Rasul, karena kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasul, walaupun sekedar main gitu. Apalagi seriusnya, mainnya aja ingin seperti Rasul, apalagi seriusnya. Lagi mainnya aja ingin seperti Rasul, apalagi seriusnya. Karena kita ingin apa yang kita lakukan semuanya seperti Rasul SAW, karena kita ingin mencintai Allah seutuhnya. Gitu. Makanya jika kamu betul cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Dan ini menjadi sebab kita yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasa banyak dosa, sederhana, ikuti ajaran Rasul, hidupkan sunnah-sunnahnya. Itu dengan otomatis dosa kita akan diampuni. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu barangkali secara tafsir umumnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita akan rinci seperti apa cara kita mengikuti Rasulullah SAW, apa yang harus diprioritaskan, apa yang diutamakan dulu, amalannya, ucapannya mana dulu, ya, yang sifatnya harus segera dilaksanakan, mana ada yang boleh ditunda. Allah insyaallah di pertemuan selanjutnya kalau Allah memberikan kita kesempatan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.